Allah Bapa di sorga, tiada yang seperti Engkau, Allah yang maha besar, Allah yang ajaib, Allah yang heran. Kami sungguh bersyukur memilikimu, Allah yang hidup, Allah yang memelihara hidup kami, Allah yang terus menjaga dan menolong kami hari lepas hari. Kami bersyukur memilikimu Tuhan. Kami bersyukur menjadi anak-anak-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau belajar dari firman-Mu. Tolong kami, ajari kami, berikan kami hikmat, petunjuk agar sungguh-sungguh firman Tuhan terbuka bagi kami dan kami dapat memahaminya dan melakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semua siap untuk mendengar. Kami menyerahkan telinga dan hati kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah hanya tertuju kepada Tuhan. Engkau Tuhan mengusir segala penghambat-penghambat, segala gangguan pendengaran dan hati kami masing-masing, sehingga pikiran dan hati kami hanya tertuju kepadamu dan menerima firman-Mu dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam bagi kita semua. Mari saudaraku, kita buka Alkitab kita dari Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Judul perikop ini diberikan hal kekhawatiran. Kita akan baca silih berganti. Saya membaca ayat 25, saudara ayat 26, demikian silih berganti ayat 34 kita sama-sama baca. Ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu sama-sama. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian firman Tuhan yang menjadi pokok renungan kita ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Tema kita dari ayat ini, kurang percaya. Kurang percaya. Ini dikatakan kurang percaya itu, saudara, artinya adalah bimbang, ragu, dan tidak yakin. Ada keraguan, ada kebimbangan, dan tidak yakin. Dan ini
tidak yakin atau kurang percaya kepada pertolongan Tuhan, kepada kuasa Tuhan, kepada kebesaran Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Disebut, mengapa kamu kurang percaya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau berbicara tentang kurang percaya, saudara, kita sesama manusia aja kalau kurang dipercaya orang, pasti ada rasa sedih. Pada saat kita ketemu dengan dia, dia curiga, jangan-jangan kita ngambil dompetnya, jangan-jangan kita mengucapkan kata-kata yang akan membuat dia rugi, atau lain-lainnya. Yang pasti kalau kurang dipercaya itu saudara nggak enak. Makanya Tuhan menghendaki saudara dan saya menjadi orang yang jujur dan bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Nah, ini manusia, ini Allah, saudara. Yang kita baca tadi adalah kurang percaya kepada Allah, kurang percaya akan pemeliharaan Allah, kurang percaya akan pertolongan Allah. Sampai diberikan di sini perumpamaan tentang hal yang lain, yaitu burung di udara, bunga bakung di padang. Burung di udara pun dipelihara oleh Tuhan. Itu yang tertulis kita baca tadi, saudara. Tetapi kenapa kamu manusia kurang percaya? Dikatakan dalam ayat 30 tadi, saudara. Ya. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Kok kamu sampai segitunya? Kok nggak percaya akan pemeliharaanku, kata Tuhan, saudara. Kok nggak percaya bahwa aku sanggup melakukan berbagai hal? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa kita dilarang khawatir ataupun kurang percaya, saudara? Karena apa, saudara? Kurang percaya dan kekhawatiran itu tidak bermanfaat, dan yang pasti akan membuang, merusak pikiran kita yang positif, saudara. Jadi memang ketidakpercayaan itu mengakibatkan kekhawatiran, dan kekhawatiran itu tidak bermanfaat. Kekhawatiran itu membunuh, merusak pikiran kita yang positif. Rugi kan, saudara? Pikiran kita udah positif diberikan Tuhan, dirusak oleh ketidakpercayaan tadi, saudara. Dirusak oleh si khawatir tadi. Ini bahaya dan merugikan diri kita sendiri, saudara. Makanya kita diulang-ulang, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, jangan tidak percaya kepadaku, kata Tuhan. Jangan meragukan kuasaku. Itulah kata Tuhan kepada saudara dan saya, jangan meragukan kuasa Tuhan. Karena ketidakpercayaan itu merusak pikiran kita yang positif. Nah, karena itu saudaraku, apa yang harus kita lakukan supaya pikiran kita yang positif tidak dirusak oleh si khawatir, kecemasan? Supaya pikiran kita yang positif ini, saudaraku, tidak terganggu, tidak beralih, tidak berubah, tapi pikiran kita yang positif ini tetap positif, memandang Allah, Allah yang maha besar, meyakini bahwa Dia sanggup melakukan segala perkara. Yang harus kita lakukan adalah, saudaraku, seperti dikatakan ayat 33,
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Untuk mengobati, untuk memulihkan, untuk memperbaiki ketidakpercayaan kita, harus dipenuhi dengan firman Tuhan, kebenaran Tuhan, saudara. Jadi orang yang kurang percaya itu berarti kurang banyak dipenuhi oleh firman Tuhan, saudara. Harus dipenuhi oleh firman Tuhan. Hati-hati. Banyak orang sudah beriman kepada Tuhan, tapi kekhawatirannya masih tinggi, saudara. Saya bertemu dengan seorang ibu, dikatakan begini, karena masih muda. Saya khawatir, Bu, nanti anak saya ini tidak memelihara hidup saya. Saya bilang alangkah jauhnya, Anda masih muda, anaknya masih SD. Sudah khawatir, nanti kalau anak saya membiarkan saya gimana? Kekhawatiran yang tidak masuk akal, saudara. Ada juga orang yang khawatir gimana dengan hari tua saya, nggak punya tabungan di hari tua. Gimana jadinya? Nanti anak-anak saya udah nikah semua, saya nggak mampu gaji babysitter untuk merawat saya. Kekhawatiran yang tidak beralasan, saudara. Kan dikatakan, bukankah Tuhan sanggup memelihara kamu? Itu janjinya di sini, saudara. Kenapa mengkhawatirkan hal seperti itu, saudara? Ya kalau memang bisa nabung, ya puji Tuhan, tabunglah. Kalau dalam itu pengelolaan keuangan, waktu kita belajar yang lalu, yang ada seminar, dikatakan memang 10% dari penghasilan kita wajib ditabung. 10% wajib ditabung. Saya lupa 10 atau 20, pokoknya wajib ditabung. Teman saya berkata begitu, nabung itu wajib, bukan tunggu ada sisa. Kalau kita sering kan berpikir tunggu ada sisa nanti baru ditabung, padahal nggak pernah ada sisa, saudara. Berapapun penghasilan kita, habis 1 bulan. Berarti, kata teman saya itu benar, saudara. Menabung itu bukan tunggu ada sisa. Tetapi wajib hukumnya. Cuman kalau memang belum, jangan juga khawatir gimana hari tua saya. Tuhan akan pelihara, nggak usah takut, saudara. Nggak usah takut. Ayo bilang ke kiri kanannya, jangan takut. Ayo tos, jangan takut. Ya. Pasti dipelihara oleh Tuhan, saudara. Amin. Harus yakin. Yakin, saudara. Kalau bisa nabung, ya puji Tuhan yang 10% tadi. Jadi dikatakan oleh pembicara kita, karena dia orang Kristen, waktu kita gajian, keluarkan 10% untuk perpuluhan, 10% untuk tabungan, selebihnya adalah untuk angsuran kita dan makan kita. Ada lagi dikatakan sebenarnya perlu investasi barang 10%. Ya, boro-boro investasi ya. Gajinya kecil. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, harusnya orang yang percaya itu tidak perlu khawatir akan hidupnya, dikatakan firman Tuhan ini. Mengapa kamu khawatir orang yang kurang percaya? Karena itu saudaraku, penuhi hati kita dengan kebenaran Tuhan, sehingga tidak ada kekosongan, supaya tidak dipengaruhi si penyakit khawatir itu, saudara. Penuhi dengan firman Tuhan. Jangan hanya 1 ayat, baca lagi, tambah lagi, tambah lagi. Penuhi dengan firman Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah adalah membaca firman Tuhan, berdoa, beribadah, hidup dalam kebenarannya, hidup dalam kerajaan Allah. Itu maksudnya, saudara. Utamakan Tuhan dalam hidup kita. Prioritaskan persekutuan dengan Tuhan.
Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan katakan saya sibuk, nggak sempat baca Alkitab. Jangan, saudara. Dikatakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Ada janji Tuhan bagi saudara dan saya. Orang yang mengutamakan Tuhan, orang yang mendahulukan Tuhan, orang yang mencari kerajaan Allah, dikatakan akan ditambahkan oleh Tuhan semua keperluannya, saudara. Ini adalah janji Tuhan bagi saudara dan saya. Karena itu, penuhi dulu dengan firman Tuhan hati kita setiap hari, saudara. Setiap hari. Penuhi dulu. Karena ingat janji Tuhan, apabila kamu mencari dan mendahulukan kerajaan Allah, maka semuanya, apapun yang menjadi keperluan kita akan dipenuhi oleh Tuhan, saudara. Seperti janji Tuhan juga, saudara, di dalam Filipi pasal 4 ayat 19. Kita buka Filipi 4 ayat 19. Tuhan berjanji, Filipi 4 ayat 19. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin, saudara. Ini janji Tuhan. Allah kita itu akan memenuhi segala keperluanmu, bukan hawa nafsu, ya. Keperluanmu dalam menurut kekayaan dan kemuliaannya. Luar biasa Allah kita itu. Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ini iya dan amin, saudara. Aminkan supaya terjadi dalam hidup kita, saudara. Allah akan memenuhi segala keperluan kita. Dan yang berikutnya, saudaraku, adalah yang harus kita lakukan adalah kita harus lebih fokus kepada perkara di atas daripada hal duniawi. Maksudnya apa, saudara? Jangan semua pikiran kita terfokus tertuju kepada makanan, minuman, kebutuhan sehari-hari, dan juga harta duniawi, saudara. Jangan. Kita harus lebih fokus kepada kerajaan Allah. Kita harus lebih fokus kepada Allah daripada hal duniawi. Karena sudah dijanjikan, saudaraku, kalau kita mencari kerajaan Allah, maka akan ditambahkan yang lain. Nah, karena itu, saudaraku, jangan fokus kepada hal-hal duniawi. Apalagi ke angan-angan hawa nafsu, saudara, jangan. Mungkin kita sering mendengar cerita yang mengatakan seperti ini, saudara. Kalau aku jadi orang kaya, saya akan menyumbang gereja-gereja, pelayanan, dan segala penginjilan. Tapi karena aku belum kaya, aku belum bisa melakukan sesuatu. Itu ungkapan benar atau salah, saudara? Halo, benar atau salah? Salah. Kan Tuhan tidak pernah berkata begitu. Kalau kamu kaya, baru kamu memberi untuk pekerjaan Tuhan. Enggak. Beri apa yang ada padamu. Kalau orang kaya memberi 1 juta, kita memberikan 100.000. Yang kantongnya pas-pasan, saudara. Jadi, memberi itu bukan tunggu jadi orang kaya, saudara. Kalau enggak Tuhan kehendaki kita menjadi orang kaya, berarti seumur hidup enggak pernah memberi dong untuk pekerjaan Tuhan. Itu salah, saudara. Orang yang pikirannya hanya fokus kepada harta dunia. Tuhan menghendaki saudara dan saya lebih fokus kepada kerajaan Allah. Saya mau bekerja bagimu Tuhan, saya mau menyenangkan hatimu Tuhan, saya mau melakukan yang terbaik bagimu Tuhan, saya mau memberi kepadamu meskipun sedikit Tuhan. Ada kerinduan yang sangat dalam.
Jadi jangan seperti janji orang tadi, saudara. Jangan, itu salah. Jadi kalau Tuhan tidak izinkan kita menjadi orang kaya, masa sampai mati nggak pernah memberi untuk pekerjaan Tuhan? Itu salah besar. Salah besar. Karena Tuhan tidak pernah memaksa untuk kita hak nominalnya. Kalau kita mampunya kecil, Tuhan sudah senang. Yang penting lakukan itu dengan ikhlas, saudara. Lakukan dengan ikhlas. Bukan dengan terpaksa, bukan dengan sungut. Bukankah dikatakan dalam 2 Korintus pasal 9, Allah memberkati orang yang memberi dengan tulus ikhlas. Bukan dengan terpaksa. Kita memberi besar tapi dengan terpaksa untuk dipandang orang, untuk pamer. Jangan, saudara. Jangan. Justru yang Tuhan kehendaki adalah memberi dengan ikhlas. Apa yang ada pada kita. Saudaraku, dalam persiapan sidang sinode gereja kita yang ke-12 dengan dana diperkirakan 800 juta, memang jemaat-jemaat lokal banyak yang mengeluh. Apalagi kontribusi yang diminta dari gerejanya menurut mereka tidak sesuai dengan keberadaan gerejanya. Dari gereja kita diminta 10 juta, saudara. Dan belum tahu gimana untuk bisa mengumpulkan 10 juta itu. Belum tahu. Apakah dengan beraneka ragam mungkin kita akan lakukan? Saya usulkan ke Pak Sajam kalau perlu nanti di atas Januari bisa kita mungkin jualan seperti panitia Natal begini. Atau juga bisa kita taruh di depan sana tempat koin. Koin mulai dari 100 perak sampai 500 bisa ditaruh di situ. Setiap hari Minggu dilempar di situ. Di kotak itu, saudara. Ya kan, kalau 10 biji koin 100 perak kita tukar di Indomaret sudah dapat 1000, saudara. Emang untuk belanja susah itu, nggak kepakai. Tetapi di Indomaret bisa ditukar, saudara. Nah, saya punya keyakinan sedikit demi sedikit lama-lama akan menjadi bukit. Memang beberapa gereja lokal pada bersungut. Nggak tahu ya, di gereja kami kolektanya cuma sekian. Masa diminta dari gereja kami 5 juta? Nggak masuk akal. Panitia tinggal bilang gini, ya udah berapa mampunya kasih aja. Daripada bersungut kan begitu, saudara. Berapa mampunya dari gereja itu kasih aja. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah penyakit kekhawatiran, saudara. Kekhawatiran itu membuat orang fokus pada harta dunia, pada hal-hal yang duniawi, saudara. Kalau kita lebih fokus kepada Tuhan, kepada hal kerajaan Allah, yakinlah sebagaimana janjinya, maka Dia akan mencukupkan, Dia akan memberikan semua yang kita perlukan, saudara. Dan kita panitia yakin, sidang sinode 800 juta bisa terkumpul, saudara. Ini adalah langkah iman. Belum tahu gimana caranya, hanya minta petunjuk dari Tuhan. Tuhan berikan petunjuk apa yang harus kami lakukan, usaha dana apa yang harus kami lakukan. Minta kepada Tuhan. Kami lebih fokus kepada kerajaan Allah. Hitung-hitungan kalau tiap gereja umpamakan hanya nyumbang 2 juta, saudara, per gereja itu, ya berarti baru dapat 200 juta. Selebihnya masih ada 600 juta. Dari mana, saudara? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, memang dalam hidup ini kita harus belajar lebih fokus kepada Tuhan daripada kepada hal-hal duniawi, saudara. Agar apa, saudaraku? Kita terlepas dari kekhawatiran, terlepas dari kebimbangan, dari keraguan, dari ketidakpercayaan akan pertolongan Tuhan. Dikatakan, mengapa kamu seperti itu, hai orang yang kurang percaya? Malah dikatakan di situ, hal-hal duniawi itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan.
Masa kamu yang beriman kepada Tuhan kok sama? Harusnya berbeda. Nah, karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati kita lebih banyak kepada Tuhan daripada terfokus kepada hal-hal duniawi, agar kita tidak lemah, agar kita tidak ragu dan tidak bimbang menjalani hidup ini, agar kita dikatakan menjadi orang yang tidak percaya. Jangan, saudara. Tetapi pada saat kita lebih fokus kepada Tuhan, Tuhan akan memuji, hai anak-anakku yang beriman yang luar biasa. Aku akan memberkatimu, aku akan mencukupi kebutuhanmu, aku akan memenuhi keperluanmu seperti yang tertulis, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Biarlah saudara dan saya menjadi orang-orang yang beriman sungguh-sungguh. Jangan menjadi orang yang kurang percaya. Jangan menjadi orang yang penuh keraguan. Jangan menjadi orang yang penuh kekhawatiran. Tetapi biarlah kita menjadi orang yang yakin akan pertolongan Tuhan. Yakin akan kebesaran Tuhan. Yakin akan keperluan kita dipenuhi oleh Tuhan sebagaimana firman-Nya. Tuhan berkati, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami, agar kami meyakini bahwa Allah akan memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Jikalau ada keraguan-raguan dalam diri kami, mari Engkau buang itu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan buang dari diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan singkirkan dari hati kami, dari pikiran kami. Biarlah kami yakin sepenuhnya akan pemeliharaan Tuhan. Yakin sepenuhnya akan pertolongan Tuhan. Yakin sepenuhnya kemahabesaran-Mu, kemahakuasaan-Mu, karena Engkau sanggup melakukan segala perkara. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami masing-masing, sehingga kami menjadi orang yang penuh dengan keyakinan akan pertolongan dan janji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.